Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nugroho dengan NIM 112210 kelas MA 22A6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 22. Penerimaan negara sangat bergantung pada perpajakan sebagai salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam proses penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Di antaranya sebagai pasal dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 22 menjadi perhatian khusus karena menyangkut transaksi perdagangan, barang dan jasa dan dalam lingkup sektor tertentu. PPh Pasal 22 dikenakan pada kegiatan tertentu yang melibatkan instansi pemerintah BUMN, importir dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk. PPh Pasal 22 adalah salah satu jenis pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak tertentu atas kegiatan perdagangan barang yang dianggap strategis. Pajak ini dipungut ketika transaksi penjualan atau pembelian barang baik yang dilakukan oleh badan usaha, milik pemerintah swasta maupun instansi pemerintah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi perpajakan. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 34, PMK Nomor 10 atau 2017 tentang pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor. Pihak-pihak pemungut PPh Pasal 22 yang pertama ada bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua ada badan usaha tertentu yang melakukan penjualan barang yang tergolong strategis seperti semen, baja, kertas, BBM, gas, dan otomotif. Yang ketiga ada importir dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat barang impor masuk ke Indonesia. Objek PPh Pasal 22 yang pertama ada impor barang, yang kedua ada penjualan barang yang tertentu oleh produsen dalam negeri, yang ketiga ada pembelian barang oleh pemerintah, yang keempat ada pembayaran untuk pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, yang kelima ada transaksi yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD tertentu. Tarif PPh Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 ini bervariasi tergantung pada jenis kegiatan dari status pemilikan NPWP. Yang pertama ada impor barang umum 2,5% dari nilai impor. Yang kedua ada pembelian oleh bendahara pemerintah 1,5% dari harga pembelian. Yang ketiga ada penjualan produk oleh BUMN 0,25% sampai dengan 1,5% dan BBM 0,3%. Untuk yang tidak punya NPWP akan dikenakan tarif 100%. Tujuan pengenaan PPh Pasal 22 yang pertama ada meningkatkan penerimaan negara dari sektor perdagangan. Yang kedua ada memperluas basis pajak melalui mekanisme pemungutan di awal transaksi. Yang ketiga ada mengawasi transaksi perdagangan dan kegiatan usaha strategis. Yang keempat ada meningkatkan kepatuhan pajak. Yang kelima ada mengontrol perdagangan komoditas strategis. Mekanisme pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22. Yang pertama ada pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara pemerintah, importir dan badan usaha tertentu yang ditunjuk saat terjadinya transaksi pembelian barang atau impor. Yang kedua ada penyetoran pajak. Dilakukan oleh pihak-pihak pemungut bukan wajib pajak, disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi dan pos dan sistem e-billing DJP. Yang ketiga ada pelaporan pemungutan disampaikan melalui SPT dan PPh 22 dan aplikasi DCP online. Yang keempat ada bukti potong. Pemungut wajib memberikan bukti potong atau pungut kepada wajib pajak yang dipungut. Bukti ini disampaikan sebagai kredit pajak saat pelaporan SPT tahunan.
Tantangan dalam implementasi PPh Pasal 22 yang pertama ada kurangnya pemahaman wajib pajak dan pemungut. Banyak pihak, terutama UMKM atau bendahara baru, belum memahami kewajiban pemungutan dan penyetoran PPh 22. Yang kedua, ada kepatuhan administrasi yang rendah. Beberapa pemungut tidak disiplin dalam penyetoran dan melaporkan PPh Pasal 22 dengan tepat waktu. Terjadi ketidaksesuaian antara jumlah yang dipungut dengan yang disetor. Yang ketiga, ada sulit pengawasan. DCP menghadapi tantangan dalam memverifikasi semua transaksi dan pemungutan PPh Pasal 22. Terbatasnya sistem pelaporan dan kontrol secara real-time membuat potensi kebocoran penerimaan pajak. Yang keempat, ada ketidaktertiban dalam penertiban bukti potong. Banyak bukti tidak diberikan kepada wajib pajak, ditertibkan tidak sesuai format dan hilang atau tidak dicantumkan dalam SPT tahunan. Yang kelima, ada transaksi tunai tanpa jejak elektronik. Beberapa transaksi tidak terdokumentasi dengan baik, misalnya pembelian langsung atau tunai, sehingga sulit ditelusuri melewatkan kewajiban pemungutan. Yang keenam, ada sistem teknologi yang belum terintegrasi. Tidak semua badan usaha atau bendahara pemerintah memiliki e-billing atau ISPT yang baik. Manual reporting meningkatkan potensi humor dan error. Contoh kasus pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Bendahara Dinas Pendidikan Kota A membeli 10 unit laptop dari PT Digital Cerdas harga 150 juta. Itu belum termasuk PPN. Transaksi ini termasuk objek PPh Pasal 22 dikarenakan oleh bendahara pemerintah. Perhitungannya PPh Pasal 22 tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. PPh Pasal 22 1,5% dikali 150 juta sama dengan 2.250.000. Kesimpulannya, PPh Pasal 22 adalah instrumen pemungutan pajak yang efektif dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perdagangan dan impor barang melalui pengawasan terhadap pemungut dan pelaporan yang tepat. PPh Pasal 22 berkontribusi besar terhadap pemerintah pajak nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.